Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan review film horor lagi ya. Film horor asal Vietnam yang dimana berjudul Muoy. Tại sao bà lại ám lấy hắn? Thì hãy buông tha cho hắn. Không thì tất cả chúng ta cùng chết. Oke, film Muoy ini awalnya gue iseng-iseng lihat di Netflix dan tentunya gue save ya film-film horor yang menarik perhatian gue ya, tentunya dari poster-posternya. Dan ada salah satu film ini, film asal Vietnam yang cukup menarik posternya, yaitu film Muoy ini. Yang dimana gue lihat lebih lanjut, film Muoy ini adalah sequel sebenarnya ya dari film pertama dia, dan dimana film ini disutradarai oleh Hang Trinh dan tayang tanggal 30 September 2022. Jadi ini film 2 tahun yang lalu ya. Dan juga film ini dibintangi oleh nama yang gua nggak tahu juga ya, ini artis-artis Vietnam ini gua cukup asing. Dimana ada Hong An memerankan Hong, lalu ada Chi Pu memerankan Lin, lalu ada Rima Tan Phi memerankan Hang, dan ada Bin Min di situ memerankan Nguyen. Dan film ini yang bisa gua rasain tentunya ini film serem ya, dan dimana gua cukup takjub melihat sinematografinya juga cukup oke banget di sini bisa gua lihat. Jadi gue cukup puas ya sebenarnya ngelihat shot-shot yang ada, dan ini mengingatkan gue dengan film-film Vietnam dari shot-shot yang ada, close up-nya, lalu balik lagi perpindahan shot ke wide-nya dan panning-nya. Jadi ini teknik-teknik shot produksiannya cukup oke bisa gue bilang. Dan juga ini film yang memang seremnya bukan serem jump scare, karena beberapa kali gue lihat ini gue rasakan seremnya ini lebih ke kemunculan sosok yang sebenarnya nggak ngagetin, tapi di situ serem banget ya. Ini sosok hantu yang digambarkan ini seperti halnya Kunti ya kalau kita tahu ya di Indonesia. Dan langsung aja untuk sinopsis dari film ini, dimana film ini menceritakan 2 orang sahabat wanita nih yang sangat dekat, yaitu bernama Lin dan juga Hang, dimana 2 sahabat ini berasal dari sekolah seni yang sama dan tinggal bersama sedari kecil. Yang dimana Hang ini backgroundnya adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh orang tuanya Lin. Yang dimana jadinya mereka berdua ini layaknya sepasang adik kakak gitu, karena dari kecil udah tinggal bareng juga. Dan dalam perjalanan hidupnya kedua sahabat ini harus terpisah karena memang ada konflik yang ada. Dan singkat cerita, si Hang karena konflik tersebut minggat dari rumah, dan berjalan hingga beberapa tahun kemudian Hang yang tidak pernah ada kabarnya ini mendadak dia muncul kembali di hadapannya Lin ya, pada dalam sebuah acara pemakaman di situ, pemakaman temannya Lin dan Ang. Yang dimana ini adalah hal yang mengejutkan ya untuk Lin tentunya, karena memang Lin dan ibunya Lin juga memang cukup mencari tahu nih di mana keberadaan si Hang selama ini. Dan bahkan ibunya Lin gue rasa juga nggak tahu ya penyebab dari Hang ini minggat dari rumah. Dan mereka akhirnya melepas rasa rindu di situ, yang memang udah beberapa tahun nggak ketemu juga. Tapi keanehan mulai muncul nih, di mana kepribadian Hang ini nggak seperti dulu lagi gitu. Hang berubah menjadi orang yang misterius, dingin, dan juga menyeramkan. Dan lalu apa gitu yang jadi penyebab Hang kayak gini, yang sus ini? Tentunya bisa teman-teman lihat, teman-teman bisa langsung tonton aja di Netflix, karena jawaban dari konflik yang ada ini cukup seru juga bisa gue bilang. Dan gue nggak mau spoiler, tentunya untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler bisa stop di sini dan langsung aja masuk ke poin plus minus dari film ini. Dan selanjutnya gue langsung aja masuk ke penjelasan ending, dan tentunya harus gue ceritakan dulu untuk alur cerita yang ada. Singkat, dimana Hang ini kabur dari rumah memang dikarenakan ada masalah asmara, yang dimana pacarnya Hang ini ternyata selingkuh dengan Lin, dimana Lin membuat Hang ini benar-benar patah hati dan kecewa karena di satu sisi dia kehilangan sahabatnya dan juga kehilangan pacarnya gitu. Dan Hang memutuskan untuk minggat tanpa tujuan yang jelas, sampai pada satu titik, pada satu waktu dalam perjalanan minggatnya Hang ini, dia tiba-tiba diganggu oleh 2 orang pria dan bahkan hingga diperkosa di dalam hutan di situ. Wah. Dan setelah itu keesokan harinya dia ditemukan oleh Nyonya Diu, di mana Nyonya Diu ini adalah pemilik rumah yang tidak jauh dari tempat TKP hutan tersebut gitu. Dan lalu Nyonya Diu ini melihat Hang yang tidak berdaya, dan lalu berbaik hati memutuskan untuk mengasuh Hang yang sedang terguncang ditimpa musibah ini gitu. Namun nasib buruk Hang ternyata belum usai, di mana Nyonya Diu ini yang sudah baik membantu Hang ini juga memiliki sesuatu hal yang misterius, di mana ternyata rumah yang ditempati Nyonya Diu ini adalah rumah yang penuh misteri, sejarah kutukan dari masa lalu. Dan kutukan tersebut bernama kutukan Muoy.
sesuai dengan judulnya. Dimana untuk kutukan Muoi ini bisa gue ceritakan sedikit. Sejarah kutukan ini menceritakan kejadian di tahun 1946, dimana Muoi ini adalah seorang gadis desa yatim piatu yang cantik ya, dimana dia adalah kekasih dari Nguyen. Nah, Nguyen ini adalah seseorang pelukis yang dimana ternyata Nguyen sebenarnya sudah memiliki tunangan gitu. Jadi singkat cerita, tanpa sadar Muoi ini adalah selingkuhannya Nguyen. Dan juga sekaligus dari sudut pandang tunangannya Nguyen, Muoi ini adalah seorang pelakor gitu. Yang dimana menariknya ini juga menggambarkan karakternya Lin ya, yang sudah merebut pacarnya Hang. Dan balik lagi ke sejarah Muoi, di mana singkat cerita Muoi ini dilabrak oleh tunangannya si Nguyen, dan di sini namanya Hong. Di mana Hong ini adalah anak dari pengusaha kebun karet yang kaya yang dijodohin kepada Nguyen. Dan dengan para bantuan bodyguardnya Hong ini, yang dimana Hong kan anak orang kaya ya, memutuskan untuk menyiksa Muoi dan juga menganiaya Muoi, hingga akhirnya Muoi ini nggak kuat dan memutuskan untuk bunuh diri. Dan singkat cerita, kutukan Muoi ini dimulai dari sini, dan dimana kutukan ini menghantui Hong yang dulu sudah menyiksanya gitu. Jadi ya saling balas dendam lah gitu ya, dimana rohnya si Muoi ini nggak terima gitu, sudah disiksa oleh Hong. Dan teror-teror yang diberikan oleh hantu Muoi ini ternyata menyebabkan Hong juga bunuh diri gitu. Jadi hal ini menyebabkan kutukan baru bernama kutukan Hong. Jadi rumah ini itu kalau bisa gue bilang adalah battle antara dua kutukan yang ada untuk penjelasan endingnya, dimana kutukan Muoi melawan kutukan Hong, dan dimana masing-masing kutukan ini memiliki objektif masing-masing. Dimana untuk objektifnya kutukan Muoi adalah untuk defensif menjaga lukisan yang sudah dibuat oleh Nguyen, yaitu suaminya Hong. Dan kutukan Hong ini lebih kepada balas dendam kepada Muoi karena sudah menerornya dan sudah merebut suaminya gitu. Dan tentunya kutukan Hong ini ingin menghancurkan lukisan tersebut tujuannya. Dan melalui tubuhnya Lin dan Ang, dua kutukan ini mengadu kekuatan battle ya. Dan singkat cerita di ending kutukan Muoi lah yang berhasil menang dan kutukan Hong kalah gitu dan hilang, lenyap. Dan yang dimana ternyata di ending memang kutukan Muoi ini nggak pernah bener-bener menghantui rumah ini sebenarnya. Justru malah sebaliknya, yaitu untuk melindungi Lin agar segera pergi ya. Karena di beberapa scene bisa kita lihat juga bahwa si Muoi ini yang diperlihatkan di sini seperti Kunti ini memang beberapa kali menyuruh Lin agar segera pergi gitu, agar segera minggat dari rumah yang menyeramkan ini, karena demi untuk melindungi Lin dari serangan kutukannya Huong, yaitu kutukan yang satu lagi ya, lawannya ya. Dan plot twistnya selama ini ternyata kutukan Hong lah yang merasuki tubuhnya Hang, temannya Lin tadi. Dan berikut kurang lebih untuk penjelasan ending yang bisa gue berikan, yang dimana memang cukup panjang dan cukup kompleks dan cukup dalam dan deep ya untuk plot cerita yang ada. Dan semoga teman-teman bisa terbantu ya dalam memahami film ini tentunya untuk di video kali ini. Dan untuk kita bisa masuk ke plus minus di film ini, bisa gue berikan beberapa poin yang bisa gue sampaikan. Udah gue catat juga di sini, dimana untuk poin plus yang ada, ini shot-shotnya mahal banget nih. Gue bisa merasakan bahwa ini sinematiknya bagus banget, gue suka. Dan juga ada beberapa penggambaran hantu Kunti di sini yang memang tidak banyak jump scare tapi cukup mencekam, cukup bikin merinding ya. Ada salah satu scene yang bisa gue bilang cukup ngeri, yaitu di dalam hutan yaitu si Lin ini beberapa kali dijegat oleh hantu Lin. Jadi mana memang ternyata di ending dijelaskan itu memang maksudnya baik ya, untuk hantu Lin bisa mencegah si Lin ini bisa kembali ke rumah yang terkutuk ini gitu. Dan itu cakep banget penggambaran shot-shot sinematik yang ada. Gue cukup kasih kredit lebih ya untuk sinematik dan grafik yang ada, keren banget di sini. Dan selanjutnya untuk poin plus yang bisa gue sampaikan yaitu plot ceritanya ini dalam dan rumit dan juga penuh dengan plot twist gitu. Jadi gue suka nih cerita-cerita dalam kayak gini, dan juga ditambah lagi tetap aman dari plot hole. Jadi ini benar-benar plotnya bagus. Gue bisa kasih kredit lebih untuk plot cerita yang ada, bagus. Dan juga poin plus selanjutnya nih, jump scare-nya nggak too much ya. Jadi ini film memang yang horor-horor mencekam tapi nggak banyak jump scare, dan itu juga cukup oke sebenarnya. Jadi nggak menjual jump scare aja gitu film horor ini, tapi pas gitu, mantap. Dan untuk poin plus selanjutnya adalah pemeran pendukungnya, yaitu si Hang ini temannya Lin tadi, yang luar biasa oke karakternya. Karena beberapa kali gue bisa lihat shot-shot dia dalam penggambaran orang yang kesurupan nih, keren juga gitu untuk di film ini. Jadi ya gue suka untuk pemeran si Hang. Dan untuk poin minus yang ada di sini ada dua yang bisa gue catat, dimana pemeran utama yaitu si Lin ini kurang gitu gue rasa dalam pendalaman karakternya. Karena di beberapa scene yang ada
ada dia yang memerankan Lin dan juga menggambarkan kesedihannya itu gue nggak dapet ya, karena nangisnya itu nggak relate, gue bisa nggak believable gitu untuk bisa gue lihat, karena acting nangisnya kurang bisa gue bilang. Jadi itu mungkin menjadi poin minus yang bisa gue kasih untuk di film ini. Dan untuk selanjutnya poin minus yang kedua adalah mungkin bisa gue bilang ini adalah lawannya dari poin plus yang tadi bisa gue sampaikan, karena ini ceritanya terlalu rumit dan ada di beberapa plot bisa gue bilang ini antara brilian dan absurd nih, beda tipis banget ya. Untuk orang-orang yang gak suka film-film dalam, deep dan penuh intrik kayak gini mungkin akan sulit untuk memahaminya, karena ini film kalau memang kita meleng sedikit aja ini tuh beda cerita gitu untuk memahami film ini. Jadi ini film memang benar-benar butuh konsentrasi tinggi ya untuk ditonton. Jadi itu mungkin jadi poin minus, karena ini bukan popcorn movie jadinya, karena kita untuk mengambil popcorn sedikit aja udah pasti langsung hilang plot ceritanya. Jadi ya ini film yang memang cukup deep, cukup rumit untuk dipahami, dan adanya video ini tentunya untuk bisa memberikan penjelasan ending ke teman-teman semua. Dan langsung aja kita masuk sekarang ke nilai dari film ini, dimana untuk plot story-nya di sini gue kasih nilai 4,8/5, dan untuk karakter di sini gue kasih 1,2/3, karena tadi seperti gue bilang salah satu karakter pemeran utama yang cukup vital di sini masih kurang gue rasa ya dalam pendalaman karakternya. Dan skor visual yang bisa gue kasih di sini 2/2, visualnya perfect, jadi gue kasih 2/2. Dan untuk final score dari gue di sini gue kasih 8/10. Dan berikut kurang lebih untuk ulasan film Muay Curse Returns. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya dibang dari pendapat gue, dari penjelasan ending gue, bisa feel free banget untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya teori lain untuk film ini, yang udah nonton film ini secara mendalam, bisa feel free juga untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk teman-teman mungkin yang punya saran, punya request film-film lain yang bisa gue bahas, bisa feel free juga untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film lainnya, penjelasan ending film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.